habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil wa ya ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai mari kita berkahan kesehatan macam kita sedanten sehingga insyaallah injil menika kita saged wakul ilmi lan kahanan sehat. Salawat dan salam taslim dikunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang salah satu pun yaumil hada ila yaumil Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutakan 10 kaidah penyucian diri. Kemarin sudah kita bahas bahwa dasar daripada penyucian diri itu adalah tauhid. Kuncinya yaitu adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas Ingkang nomor 3 napa inggih menika mambak utawi sumber daripada tazkiyatun nufus yaitu adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu merupakan petunjuk atau guidance bagi umat manusia. Kalau manusia mengikuti Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka itu akan mengikuti Al-Qur'an. Karena itu ma'asyiral muslimin, Ali bin Abi Thalib menggambarkan tentang Al-Quran, yaitu wahwa naba'u man qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Jadi Quran itu mempunyai naba atau mempunyai berita yang agung pada masa lampau dan mempunyai kabar yang akan memberikan petunjuk bagi kita untuk masa depan. Jadi Al-Quran itu memberikan gambaran buat kita supaya kita tidak bingung masa lalu dan masa mendatang. Masa lalu apa? Sejak kemudian diturunkannya Nabi Adam sampai kita sekarang, kita mengalami banyak sekali perubahan. Andaikan Nabi Hud itu tidak berdoa supaya orang Ad wanitanya tidak mandul, pasti sekarang jadi antara kita ada yang raksasa. Karena dulu itu yang paling pendek cuma 25 meter. Itu yang paling pendek. Yang paling tinggi itu bisa nyampe sampai 50, 60, bahkan sampai 100. Unuk sendiri, ya. Auts binti Unuk, ya. Auts binti Unuk itu anaknya perempuannya Nabi Adam. Itu hidup sampai zaman Nabi Musa. Jadi hidupnya 3 milenium atau 300 tahun. Itu kalau menurut hikayat Bani Israel, itu Auts binti Unuk itu tingginya 350 meter. Jadi ketika banjir Nuh dia itu tidak tenggelam, dan dia mati nanti zaman Nabi Nuh ketika kemudian dia dibunuh oleh pasukannya Nabi Nuh. Sehingga akhirnya ya kemudian Allah memberikan gambaran buat kita, andaikan kemudian ada raksasa, mungkin mudaratnya sangat besar sekali. Harus melawan pasukan yang besar, ya kaum Ad dan Samud itu kaum raksasa semua. Maka mereka itu ketika keturunannya yang terakhir, yaitu ketika mereka harus melawan Bani Israel, maka pasukan daripada Yusa bin Nun itu yang menghabisi mereka yang terakhir. Yusa bin Nun itu muridnya Nabi Musa yang diajak untuk mencari Nabi Khidir yang dalam Al-Quran surah Al-Kahfi namanya Hudam. Jadi ma'asyiral muslimin, inilah ya cerita zaman dulu yang menakjubkan dan kabar-kabar era mendatang, maka ini akan menjadikan kita, iman kita itu menjadi terbuka. Karena ma'asyiral muslimin, sekarang itu orang banyak kehilangan arah. Ketika mereka itu banyak terkontaminasi dengan kehidupan dunia, kehilangan dunia didik sedih setengah mati. Orang punya 100.000, kehilangan 10.000, yang dipikirnya bukan 90.000-nya, tapi 10.000 dipikir. Gak hilang, itu ambainnya kan itu orang atas gitu ya. Jadi hampir semuanya orang itu memikirkan sesuatu yang hilang.
Karena dunia itu memang sifatnya fana. Kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di dunia itu hakikatnya akan hilang. Coba jenengan bayangkan ya, kalau ngoplos pertalit saja yaitu keuntungannya sampai 193 triliun. Dan itu kalau ya berlaku bertahun-tahun, ya ini nanti akan membuat ya, kerugian itu kuat triliun. Tapi seorang Pak Muryani dari karangan Ringi ya, kemarin itu menciptakan plastik ya, itu bisa menjadi ya, premium, solar dan minyak tanah. Bayangkan ya, 10 kilogram plastik bisa diubah menjadi BBM. Ya moga-moga saja bapaknya ini tidak dimasalahkan ya. Karena orang Indonesia kalau menemukan sesuatu yang baik ini biasanya malah cilok. Seperti orang Karanganyar bisa menciptakan televisi, ya itu dianggap ya menyalahi hak cipta dan sebagainya. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang Indonesia itu cerdas. Pak Mulyani cuma lulusan SD, tapi beliaunya ternyata bisa membuat teknologi yang luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian menjadikan kita itu ketika berhadapan dengan Quran, maka Quran itu bisa menjadi penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Jadi diturunkan Quran itu untuk menjadi apa? Menjadi syifa. Syifa itu apa? Menjadi obat. Mahasiswa psikologi UI itu pernah meneliti ketika orang itu berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Quran atau membaca tilawatul Quran, maka ternyata Quran itu akan membuat mereka itu jantungnya berdegup menjadi lebih lambat dan kemudian membuat hati menjadi lebih tenang ya, dan kulit mereka itu kemudian menjadi lebih meremang atau merintih sehingga menimbulkan keharuan. Orang yang menangis haru karena bahagia atau menemukan sesuatu pencerahan, maka yang keluar itu adalah dopamin. Ibu-ibu itu kalau mau mesum, kalau sudah nangis mesti hilang mesum. Ibu-ibu kalau mau angkel bisa jadi nangis ya, nanti ya timbul kebahagiaan. Apa yang menimbulkan kebahagiaan tadi? Yaitu hormon ya, yang berupa hormon kebahagiaan. Jadi hormon kebahagiaan atau hormon pencapaian. Kalau orang itu mencapai bahagia, maka ya, perasaan menjadi tenang sekali. Innamal mu'minuna ladina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan orang-orang kalau mendengar ayat-ayat Allah diperdengarkan atau mendengar asma Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati mereka itu akan kemudian ya bergolak. Kemudian bergolaknya nanti akan menimbulkan ketenangan yang luar biasa. Karena kesedihan kehilangan materi itu hanya bisa disadari dengan ganti dari akhirat. Kalau jenengan sedih tentang dunia, maka itu jenengan punya pangarep-ngarep atau harapan yang akan dibalas oleh Allah dengan kehidupan akhirat. Karena orang mukmin itu pasti menghadapi banyak tantangan. La yazalul mu'minina bil bala'i hatta yamsi ala wajhil ardi wa laisa 'alaihil khati'ah. Maka terus-menerus orang beriman itu menghadapi cobaan sampai kemudian dia berjalan di muka bumi diresiki semua ya kesalahannya itu dengan ya maghfirah dari Allah berupa apa? Coba bulan puasa ini dari kita buka ya sampai kemudian kita sahur itu semuanya barokah, berpahala dan menimbulkan kebaikan buat kita. Jenengan bangun pagi hari, kemudian jenengan ya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maka ghufira dzunubahu, diampuni semua dosanya walau zabadil bahr, meskipun itu sebanyak buih di lautan. Coba bayangkan, Allah memberikan pengharapan pada kita bangun pagi hari, ya kemudian jenengan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan doa ini. Kira-kira doanya
Apa nopo Mbak? Cuma la ilaha illallah wa la syarika kita baca di surat, kemudian ya hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Kemudian zikir kita ya pada waktu ya sholat juga min duburi sholat, setelah habis sholat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu sederhananya kita baca itu, ya maka kafara sayiatihim, dihapus semua keburukan kita, kemudian diampuni dosa-dosa kita walaupun sepenuh ya zabadul bahar, yaitu sebanyak buih di lautan. Itu belum dengan doa lagi ya. Nah, doa ketika kemudian ya kita baru bangun tidur, kemudian juga mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya itu jenengan sahur. Tasaharu fa inna fi suhurikum barakah. Sahurlah kamu karena di dalam sahur itu ada barokahnya. Jadi jenengan sahur itu untuk membedakan yufarriqu baina ahlil Islam ya wa ahlil kitab. Jadi kalau kita itu sahur membedakan antara kita dengan ahlul kitab. Kalau orang Hindu itu kalau mereka berpuasa, orang sadhu itu berpuasanya sampai mati. Berarti jenengan mau tidak berpuasa sampai mati. Jadi kalau mereka sudah terminal state gitu ya, divonis dokter saya kanker gitu, mereka kemudian berpuasa itu puasa mereka itu sampai mati. Dan itu diikuti oleh agama Buddha, terutama ya, agama Buddha Zen yang ada di Jepang. Bahkan mereka itu menggunakan rempah-rempah tertentu untuk makan pada awal puasa, itu puasa sampai mati. Supaya apa? Jadi mumi. Gitu. Kalau sudah jadi mumi, mereka dikuburkan di tempat-tempat batu tadi. Itu kan harakiri sebenarnya, atau belum. Tapi dalam Islam itu ada buka dan ada sahurnya. Supaya apa? Supaya barokah. Barokah itu mempunyai arti tiga. Yang pertama adalah luzumu wasubut. Luzum itu adalah terus-menerus, subut itu kokoh, tidak akan berubah sama sekali. Jadi kalau orang itu mendapatkan barokah, pasti terus-menerus mendapatkan kebaikan dari Allah. Kebaikannya itu tidak owah-owah, tidak gesek. Ya luzumu wasubut, ya terus-menerus dan tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, ziyadah wa numuwu. Ziyadatun wa numuwu. Ziyadah itu apa? Bertambah. Ya kebaikan kita. Numuwu itu apa? Berkembang. Terus-menerus akan tumbuh. Kalau orang itu beramal dengan amalan sedikit, maka dibesarkan oleh Allah itu menjadi amalan yang besar, bahkan sampai sebesar gunung Tihamah dari amalan yang kecil. Karena itu walah tahqiruna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali jenengan meremehkan meskipun amalan itu. Jenengan kemudian mengunjungi orang sakit, didoakan 70.000 malaikat. Mengunjungi orang sakit, kita nanti akan didoakan oleh 70.000. Wah, ini luar biasa sekali. Kita aja minta doa satu orang aja, semuanya minta ampun. Jadi wangi ngalap barokah ya. Wali 5, wali 10, wali 11, sampai wali 20 ya. Itu kemudian sedangkan kita itu kalau pengen didoakan malaikat, jumlahnya enggak tanggung-tanggung, 70. Dan itu jelas dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mengapa tidak kita lakukan? Ya, karena itu ma'asyiral muslimin tinggal pasang niat saja. Karena itu orang habis bangun tidur luar biasa. Setelah itu jenengan budal di masjid. Kasratul khuta ilal masajid, barang siapa yang memperbanyak langkahnya untuk menuju ke masjid, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dihapus semua kesalahan dan jenengan diparingi reksa atau perlindungan oleh Allah pada hari ini. Cuma kasratul khuta ilal jamaah, yaitu pergi dari rumah untuk sholat jamaah. Belum lagi kalau jenengan berwudu dari rumah, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya wa huwa mutahhiran, sedangkan dia dalam keadaan berwudu, summa yaltamisu fihi ilman, kemudian niatnya untuk mencari ilmu, maka kemudian Allah menghadiahi apa? Maka falahu ajruhu ya ka hajatin wa umratin tamah, maka pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Cuma dari keluar dari rumah, berwudu, dan ke sini untuk thalabul ilmi, maka jangan mendapat
satu sempurna. Jadi kalau kemudian dalam bulan puasa, kira-kira amalan yang wajib saja akan dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas, sedangkan pahala sunnah itu setara dengan yang wajib pada bulan Ramadan. Kira-kira kalau haji kita kemudian ya pahala setara haji itu pada bulan Ramadan itu setara dengan ya ibadah fardu kita. Karena itu ma'asyiral muslimin, coba bayangkan sekarang daftar haji 30 tahun lagi itu baru dipanggil. Sampai daftarnya umur 60, kira-kira dipanggil umur berapa? Oh, notut nggak tadi? Notut pun jenengan ya tuyuk gandeng putih. 30 tahun ma'asyiral muslimin itu hil yang mustahil. Sedangkan kuota jamaah haji kita itu 200.000. Dan kemudian kapasitas Masjidil Haram 2025 itu harusnya sudah 20 juta. Kalau semuanya sudah selesai, maka kemudian seluruh hudud Al-Haram itu bisa dijadikan haji. Jadi bukan hanya 5 juta pas waktu puncaknya haji, tapi diperkirakan bisa sampai 20 juta. Akhirnya apa? Kuota kan harusnya maju ya. Sekarang malah nggak maju ya. Karena Indonesia itu ternyata banyak kuota haji itu dijual untuk haji. Saiki musim tukang dodolan lanjut golek ora temu. Dan ini akan membuat kita ya untuk haji ke depan yaitu kemudian harus menunggu lama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, ya inilah kalau kemudian dengan pengen mendapatkan fadilahnya haji, keluar dari rumah berwudu mencari ilmu misalnya. Belum lagi kita kemudian sholat 2 rakaat menjelang subuh. Itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta istri. Nah, Mark Zuckerberg itu hartanya itu triliunan, hampir ya 100 triliunan. Microsoft, Bill Gates itu 300 triliun, sama dengan APBN-nya Indonesia. Jadi 300 triliun untuk mengoperasikan Indonesia itu kekayaan Bill Gates jumlahnya segitu. Kira-kira ini maknanya apa gitu? Dengan harta yang begitu banyak sekali, ya itu kemudian akan membuat ya seseorang kira-kira menghabiskan untuk apa saja. Kita bingung juga. Karena harta yang banyak itu kemudian akan membuat apa? Berat di hati. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa ada sedekah, ada infak, ada zakat itu untuk ngentengin hati. Membersihkan harta, kemudian membuat kita ketergantungan kita pada harta benda yang berkurang. Itu akan membuat kebahagiaan. Nah itu ketika seseorang mendapatkan kekayaan yang lebih dari apa? Yaitu ya, sholat 2 rakaat sebelum fajar. Jadi sholat fajar itu nama lain sholat subuh. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Di ma'asyiral muslimin, kalau orang itu kemudian sholat ya, kemudian membaca Quran, maka Quran yang dibaca waktu subuh ya kana mashudan, itu disaksikan malaikat yang perpindahan shift malam ke shift sore itu akan melihat, mencatat semua. Jadi catatannya sangat banyak sekali yang naik di atas langit. Jadi alangkah eman-emannya kalau kita kemudian tiap pagi itu bangkong, karena bangkong itu dikencingi telinganya itu oleh setan. Karena setiap kita tidur itu ada 3 ikatan. Kalau kita bangun kemudian mengucapkan alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nuzur, maka kemudian dilepas ikatan pertama. Kalau kita berwudu maka lepas ikatan kedua. Kalau kita sholat lepas ikatannya semua. Tapi kalau kemudian cuma nguyuh baliknya, malah kenceng nanti katanya. Karena itu ya banyak sekali orang itu yang kalau kemudian sudah terikat tadi, maka biasanya nanti seharian males terus. Ya, kalau dipaksa untuk aktivitas, mual, muntah, pusing, geriang, keringitan, ya untuk apa-apa juga ya tidak enak semua. Ini karena apa? Hormon kita tidak muncul kalau menurut kedokteran. Kalau menurut ya ilmu agama apa? Terikat buhulnya itu 3 itu tidak lepas. Karena kita bangun tidur itu jarang mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami
setelah kami mati, kemudian kami berikrar bahwa kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Jadi mereka tahu ilmu tentang sangkan paraning dumadi. Kalau orang kejawen kan sangkan paraning dumadi kan aneh ya. Mereka mengatakan bahwa manusia dari Tirto Simburetno. Tirto itu banyu, Simburetno itu adalah intinya daripada permata. Apa itu? Botok banteng. Botok banteng itu ya, botok tapi isinya banteng. Sperma itu geraknya cepat. Ya banteng. Winungkus godong asem, ya dibungkus oleh godong asem. Vagina itu kan asam, jadi bungkus godong asem. Ya, kabitingan alu bengkong. Alu bengkong tapi bawa-bawa alu bengkong. Jadi orang Jawa kadang-kadang kalau kemudian diartikan, tapi Allah dalam surat Al-Waqiah, tahukah kamu apa yang kemudian dipancarkan oleh seorang laki-laki, yaitu adalah ya, sebuah air mani yang tidak mempunyai mima immahin, yaitu adalah air yang sangat lemah sekali. Kalau terbuang ya percuma. Tapi kalau dia mengikuti alurnya, maka dia bisa menjadi manusia. Jadi orang itu kadang-kadang kalau kemudian dia sombong, tidak ada harganya sama sekali. Kalau murai batu di sini, ya itu kemudian harganya mahal. Tapi kalau sampai di Vietnam, itu dibungkus kain tok, dijual itu kayak manuk emprit. Ya bayangkan kalau di sini kan murai kan tahun juta, 4 juta, 5 juta, 3 bulan manuk ya. Itu kan mahal semua. Tapi kalau sudah di Vietnam, murai tidak ada harga dirinya. Dijual kayak manuk emprit. Dibenteli ya, digantung kayak gitu, dibenteli dengan apa kain itu loh. Jadi kadang-kadang sesuatu yang mahal di kita ternyata bisa harganya sangat murah. Karena itu ma'asyiral muslimin, rokok ya kalau di Amerika itu 500.000. Kalau di sini ya 5.000 ya tengwe soleh. 10.000, 20.000 sudah dapat. Kalau di luar negeri mahal sekali. Di Saudi luar biasa mahal. Juga banyak ya jamaah kita yang kadang-kadang kopernya itu penuh dengan rokok. Untuk apa? Hijau yang jadi niatnya haji untuk tijarah tadi ya, jadi repot. Jadi innamal a'malu binniyat, jadi ibadah itu tergantung pada niatnya. Jenengan sholat subuh, kemudian duduk sebentar sampai menanti waktu syuruk, maka pahalanya itu haji 3 kali sempurna. Man sholat al-fajri summa qa'ada yadkurunallah hatta yatali usam falahu ajru hajatin wa umratin kama. Barang siapa yang sholat subuh kemudian duduk sebentar untuk zikir atau menuntut ilmu kayak kita sekarang sampai waktu syuruk, maka jenengan akan mendapatkan pahala sebanyak haji dan umroh sempurna 3 kali. Itu saja pahalanya luar biasa. Kalau jenengan sekarang umroh ya, suan banyak sekali ya. Nah, kalau haji dan umroh kita yang benar-benar zahiran, benar-benar kita berangkat ke sana, oh itu handicap atau halangannya itu banyak sekali. Apa itu? Kita sumpah, yaitu bangga. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika kita beribadah, maka kalau disadoni dengan makrifah, pasti ibadah kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Contohnya makrifah apa? Qalbuhu bainal khauf wa raja. Hatinya itu antara takut dan berharap. Seperti sholat khusyuknya Abu Sangkan. Kalau kemudian pengen sholat khusyuk, kan diulangi sampai hatiku merasa tenang, hatiku merasa lerem dan sebagainya. Tapi hati yang tenang, hati yang lerem, hati yang bahagia ketika membaca atau merenungkan doa-doa sholat, ini nanti memang baik bagi yang bersangkutan. Tapi kalau kemudian dia tidak awas dengan godaan setan, bisa terperdaya. Karena apa? Nikmatnya ibadah itu bisa menjadi ghurur. Ghurur itu apa? Terlena. Terlenanya di mana? Setan masuk ke arah kesombongan dan kebanggaan. Kalau di kita bangga, maka kemudian sum'ah itu yahbitul a'mal ya sitina sana. Sungguh sum'ah atau bangga diri kepada ibadah menghapuskan amal sampai 60 tahun.
dengan dapat Lailatul Qadar, ya, dapat pahala 83 tahun. Nanti kalau jenengan sum'ah 2 kali saja, tolong 120 tahun, ya pada, ya. Coba jenengan dapat Lailatul Qadar ini mudah sekali. Dalam kitab I'anatul Talibin, Allah Subhanahu wa taala ya, itu memberikan gambaran pada kita yang man adraka Lailatul Qadar, barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, mudah saja. Caranya bagaimana? Sholat maghrib dan sholat isya berjamaah rutin, tidak terhendak atau tidak terputus, mesti oleh Lailatul Qadar. Itu yang paling minimal. Kira-kira yang jenengan bulan puasa boleh nggak betul? Mesti dapat, karena apa? Mesti kita jamaah maghrib dan jamaah isya itu mesti. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, ketika jenengan dapat Lailatul Qadar, kok dampaknya kadang-kadang tidak kosong, ya kan? Jenengan kata sum'ah ya, kata sombongnya ya, daripada ya kita itu anggap asal, karena itu memelihara amalan itu jauh lebih berat daripada beramal itu sendiri. Ada seseorang tuh yang waktu mudanya itu ya membangun masjid. Dan ketika kemudian pada usia 70 tahun, istuyuk lali deh. Dia mengatakan ini loh deh. Ya orang bah mono ya masjid ini ya orang ngadeg, ora bejo yang ngene iki. Iki sapa ikurane? Ya mbahmu sing elek. Ketika dia berbangga dengan amalannya, itu sudah berlangsung lama 30-40 tahun. Karena itu Allah itu mencintai siapa? Innallaha yuhibbul taqi wan naqi wal khafi. Allah itu mencintai hamba yang bagaimana? Naqi. Naqi itu apa? Tulus. Tidak ada pamrih sama sekali. Taqi, yaitu kita itu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, khafi, dari awal sampai akhir menyembunyikan amalan kita. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, ya, orang-orang itu menyembunyikan amalnya sampai kita tidak tahu, sehingga akhirnya mereka itu menjadi dongeng kayak dilihat oleh manusia. Karena apa? Beliau mengalami banyak sekali kesulitan dalam jangka yang lama. Hadratul Syekh Hasyim Asy'ari, beliau itu hafal Quran usia muda. Umur 19 tahun sudah mendengar sabda Fathul Bari, yaitu sarahnya Bukhari. Ya, dengan menggunakan ya talaqi yang langsung ya kepada jamaah yang ada di Masjidil Haram. Dan langsung dengan hafalan. Itu Fathul Bari hafal di luar kepala. Kira-kira anak muda sekarang 19 tahun bisa enggak menghafalkan? Satu abad ma'asyiral muslimin. Bahkan nulis kitab saja sulit. Tapi kita punya beberapa kader dakwah, anaknya pemimpin Persis Jawa Barat, umur 14-13 sudah banyak menulis kitab. Nulis kitab Arab itu. Ya, bukan kitab apa itu? Bukan kitab bahasa Indonesia, kitab Arab. Sekarang usia beliau sudah 20-an tahun. Dan kitabnya sangat banyak sekali, sering berdakwah dan sebagainya. Nah, seperti itu nanti ya ujung-ujungnya dia akan menjadi ulama besar ini. Cuma sekarang masih muda saja. Ya, suatu saat dia pasti akan muncul dan kemudian ini sudah digandeng ya oleh pemerintah untuk bisa memberikan pemberdayaan. Karena apa? Ini juga kita juga wajib waspada mahasiswa muslim karena Syiah sekarang sudah masuk juga kepada pesantren tradisional. Syiah. Dengan Syiah itu ghairul Islam, di luar. Karena dalam surat, dalam kitab-kitab mereka maupun Al-Qurannya juga beda. Kita Qurannya Utsmani, dia Qurannya Fatimi. Jumlah ayat kita itu 60 ribuan, sedangkan mereka itu 17 ribu. KCE kan beda ya. Ya seperti beberapa tokoh Syiah mengatakan Tuhan kami tidak sama dengan Tuhannya orang Sunni. Artinya apa? Tuhannya pun juga berbeda. Tapi kan selama ini kaum muslim menganggap itu juga termasuk kaum, jika akhirnya kemudian dia masuk sekarang. Dan Ramadan ini mereka masuk di pondok-pondok tradisionalis. Nah, ini nanti bisa memicu bentrokan dengan orang-orang yang berusaha untuk menegakkan Sunni. Itu benar. Karena sunnah dari Sunni berbeda dengan sunnah dari Syiah. Mazhab 4 beda dengan mazhab Ja'fariyah. Mazhab mereka adalah Ja'fariyah. Itulah yang nanti akan membuat kaum muslimin itu berada ya pada titik perpecahan lagi.
Karena itu ma'asyiral muslimin, kembali pada Quran, rujuk ilallahi wa rasulih, kembali pada Quran dan sunnah itu wajib. Supaya apa? Kita kemudian mendapatkan alarm. Alarm itu apa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, begitu salah, ini benar. Kalau tidak begitu nanti repot nanti. Coba orang zaman dulu itu Syiah ketika masuk, maka kemudian jenang apa? Tahu jenang Sengkolo? Kan warnanya merah kan itu. Itu pengaruh Syiah. Ya, itu menggambarkan pengorbanan Husain di padang Karbala. Untuk kemudian mengangkat Sengkolo itu salah satunya dengan jenang merah. Di Bengkulu umat Islam ya juga mengarak tabut. Ya, tabut itu ya, pengaruh Yahudi. Ya, dan tabut itu kemudian juga digunakan untuk menghormati siapa? Ali bin Abi Thalib. Makanya dihubungi banget. Ali sampai ya Nabi Musa itu apa pada hubungannya? Tapi dihubung-hubungnya karena apa? Jahil kepada agama. Apalagi Mama Gufron. Kemarin katanya bisa ketemu Allah dalam mimpi 500 kali. Bertemu dengan Rasulullah 250 kali. Bahkan beliau bisa meneropong ahli kubur itu di alam barzah. Dia punya teleskop yang bisa menembus bumi ya, dan bisa melihat keadaan ahli. Bahkan dia bisa getak malaikat mungkar dan nakir supaya tidak menanyai berlebihan kepada si mayit. Wong itu orang mati kok ngomong mati tenan ditanya mungkar dan nakir cuma ngobrol nanti. Karena orang yang mendapatkan afiat itu siapa? Ya, ia yaktihi malakain, akan datang dua malaikat mungkar dan nakir, la yurawihuhu, maka dia diberikan kekuatan oleh Allah untuk menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir. Ini masih hidup kemudian silai wong Jawa menteng kelek, dia kemudian iso getak malaikat mungkar dan nakir supaya kemudian tidak menanyai ahli. Nah, seperti gajah numpak becak ini. Gajah numpak becak itu ketok nopo nih? Buntutnya nopo? Darahnya itu ketok kayali. Ya, apalagi ada yang Isra Mi'raj sehari sampai 70 kali. Ya, bahkan kemudian ya Kanjeng Nabi ya kadang-kadang datang kemudian mencium dengkulnya. Ceritanya malah ngoyo-ngoyo enggak ya kan. Karena itu ikhwan billah, azakumullah ya. Kalau kita kembali Quran dan Sunnah, dan Quran dan Sunnah tidak rumit, ya malah lebih mudah. Karena itu al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Quran, maha safari kiramil bararah, maka dia disertai dengan malaikat yang mulia. Walladzina yaqra'ul Quran wa huwa yatata'ta wa huwa saqun alaihi falahu ajrani. Barang siapa yang baca Quran tapi kemudian terbata-bata wa alaihi saqun, dan dia berat untuk mengucapkan Quran, maka pahalanya berapa? 2. Ya, kalau baca Quran mahir pahalanya 1, tapi ditemani malah malaikat. Bacaannya terbata-bata, ya, kemudian dia sulit untuk mengucapkan, maka pahalanya pahala berusaha untuk membaca, kemudian ya pahala dia itu kemudian ya, mujahadah yang untuk memerangi kelemahannya, mendapatkan pahala. Jadi semua yang berkaitan dengan Quran itu berpahala. Mengqala bil Quran shadaqah. Siapa yang berkata dengan Quran mesti benar. Wa man amila, barang siapa yang beramal dengan Quran, ujira, pasti dia akan adil. Wa man hakama, ya barang siapa yang berhukum dengan Quran, adilah, pasti akan adil. Wa may yad'u ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang kemudian dia berdakwah dengan Quran, pasti ditunjukkan oleh Allah jalan yang lurus. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, dengan tahu yang jaga Gunung Merapi ya. Siapa? Bah Marijan. Bah Marijan itu hisib ya, atau kemudian apa itu bacaannya apa? Wirid kecer. Wirid kecer itu ya oh, tapi kemudian setelah diteliti, jadi isinya apa toh, Mbak? Ternyata isinya surat Al-Hasr. Ya, ternyata namanya wirid kecer. Namanya Al-Hasr. Dalam surat Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasi'am mutasadi'am min khasyatillah.
Dan ketika bacaan Quran itu dibacakan pada gunung, maka gunung itu akan merendah saking takutnya, kemudian hancur betul karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Itu digunakan Mbak Marijan untuk donga. Ya, donga wirid kecer. Nah, wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasr ngomong angel ya. Al-Hasr pengusiran mungkin menjadi kecer. Jadi kadang-kadang teman-teman kita yang berdakwah di Merapi dan Merbabu itu kadang-kadang nyambangi beliau pas beliau masih sugeng ya. Itu diajak untuk kemudian turun, beliau tidak mau. Oke ini saking simpun rasa dalam. Kamu Kubwono ingkang kaping 9 itu maringi mandat dumateng Mbak Marijan untuk jaga Merapi. Beliau ketika diajak turun tidak mau. Sehingga ketika debu piroklastik daripada pedus gembel itu ya masuk, ya langsung kemudian terbakar. Piroklastik tahu ya, di sendal pancingnya kekuatan ya, daripada turunnya lahar tadi itu mengandung energi yang sangat panas. Itu pernah ada gunung di Peru itu ketika turun itu manusia 30.000 itu kosong semua. Dalam 1 jam. Ada yang selamat itu yang di penjara bawah tanah. Yang selamat cuma 2. Satu itu sempat lari ke pantai, yang satu itu kemudian ya orang yang di penjara di bawah tanah. Kemudian dia cuma terbakar badannya saja. Dia selamat. Jadi kota itu habis semua dengan piroklastik panas ya, dari gunung yang pernah meledak di sekitar Peru. Yang kepulauan ini menunjukkan pada kita dahsyatnya Allah luar biasa. Sekarang ke Amerika diserang dengan ya apa itu badai Pajero. Pajero panas loh, Pajero. Panas jawaban jero karena apa? Ya di luarnya terbakar, di dalamnya itu kemudian ya sariwawan gitu. Dingin yang luar biasa. Jadi Amerika, California itu mendapatkan banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akibatnya apa? Begitu kaum muslimin itu kemudian memberikan bantuan pada mereka karena Donald Trump kan sudah ngomongkan ya. Karena bantuan itu luar biasa. Apalagi kemudian bank itu mengalami kolaps. Banyak orang yang tidak bisa membayar angsuran lagi. Kalau nggak bayar angsuran, akhirnya apa? Perputaran uang bank menjadi tersendat. Sehingga ekonomi Amerika itu kerugiannya hampir 500 ribu US dolar. Itu setara hampir dengan devisanya RRC. RRC itu bisa bertahan sampai sekarang meskipun 2015 itu semuanya kolaps ya. 2015 itu RRC sebenarnya sudah kolaps. Karena itu dia membabi buta mencari sumber alam untuk kemudian membangkitkan ekonominya lagi. Ekonomi yang paling kuat itu sejak zaman Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu ketika setelah revolusi kebudayaan dia gagal, kemudian dia berusaha untuk mengubah menjadi kapitalistik, maka Cina itu melesat. Begitu 2015 mereka bangkrut lagi. Tapi mereka masih menyimpan, ya, yaitu devisa mereka itu 900 triliun US. Jika sampai sekarang mereka bisa bermanuver kemana-mana. Indonesia boro-boro menyimpan devisa. Malah utangnya sering jatuh tempo banyak ya kadang-kadang. Kemudian tersendat-sendat. Coba Danantara ini ya, semua lembaga pemerintah dari BUMN sampai kemudian swasta sampai kemudian ya struktur pemerintahan semuanya dipotong dananya untuk masuk di PT Danantara. Setelah itu diinvestasikan ya kepada berbagai macam ya, sektor usaha dan nanti kemudian untungnya katanya digunakan dikembalikan kepada rakyat. Dana yang terkumpul itu diperkirakan 14 triliun. Dan kemudian yang menginisiasi adalah ya, Burhanuddin Abdullah, mantan koruptor. Kira-kira yang menginisiasi itu Pak Burhan, kira-kira hartanya itu bisa amanah apa enggak? Dan antara seperti semua ya, dari puskesmas yang terkecil sampai pemerintahan ya, yang tertinggi itu semuanya dananya dipotong semua, efisiensi ya namanya. Dan itu kemudian kalau semua dana masuk berarti uang yang beredar, cash flow itu menjadi berkurang. Kalau cash flow berkurang, kira-kira daya beli penduduk itu menjadi semakin naik, menjadi semakin turun. Turun pasti, ya pada. Nah, kemudian kita menghadapi inflasi menjelang Ramadan. Nah, Ramadan itu harga-harga kan mesti naik. Kan? Harga naik, daya beli turun, kira-kira bagaimana ekonomi? Semua. Dan ini akan dihadapi sampai 2027.
Syekh Yasin 2027 itu adalah untungnya Israel. Karena mereka sudah masuk di dalam ya fase 40 tahun. Karena orang Bani Israel dia akan ditumbangkan oleh Allah setelah mereka itu disesatkan selama 40 tahun di padang Tih di sebelah selatan Yordan, dikunci oleh Allah, nggak bisa kemana-mana selama 40 tahun. Jadi masa jaya mereka itu cuma 40 tahun. Maka sejak tahun ya mereka itu intifadah 87 sampai kemudian sekarang ini sudah mencapai hampir 40 tahun. 40 tahunnya 2027. Karena itu pendukungnya semuanya rontok semua. Dengan lihat British ya Inggris kolaps semua. Industri di Prancis, kemudian di Jerman sudah rontok semua. Sehingga sampai Donald Trump itu kemudian salaman dengan Putin. Untuk apa? Berbagi mineral langka yang ada di Ukraina. Itu alternatif energi. Kalau kemudian energi sudah hilang semua. Bayangkan, sekarang ini dunia juga tidak baik-baik saja, baik di luar maupun di dalam negeri. Karena itu ma'asyiral muslimin, Indonesia itu bisa bertahan. Karena apa? Karena lagunya Plus Plus, tongkat dan batu jadi tanaman. Dilempar apapun di Indonesia kan tetap jadi tanaman. Ya, kalau kita ya kurang makan tidak mungkin. Kalau kita kurang healing juga tidak mungkin. Kita keluar dari rumah itu hijau-hijauan pakai. Ya benda. Ya kita mau ya, berolahraga, ya, jogging track itu ada di mana-mana. Ya kita kemudian pengen belajar ya dengan menggunakan kitab apapun kita mencarinya itu mudah sekali. Bayangkan umat Islam yang ada di ya, Armenia, yang ada di ya, Asia Tengah, untuk belajar Quran saja mereka benar-benar di bawah tanah. Bawah tanah itu memang Qurannya disembunyikan di bawah tanah. Tapi begitu angin segar itu muncul, maka kemudian Putin memperbolehkan umat Islam untuk buka bersama. Buka sama yang paling mewah sekarang itu di Rusia. Dan jumlah ya yang impor jamaah itu dalam jumlah yang sangat fantastis. Itu menunjukkan bahwa Putin pun seperti itu. Cina itu mengikuti Rusia. Hingga beberapa umat yang di Xinjiang yang dulu sampai dipotong jenggotnya semua itu ya, ini kemudian masjid-masjid dibuka kembali. Ya, kemudian akses ke Saudi untuk haji dan sebagainya dibuka kembali. Kenapa? Karena perjuangan Palestina, mereka melihat itu gregetnya perjuangan Palestina itu sama semangatnya dengan orang komunis yang berusaha lepas dari kapitalis. Jadi membuat mereka itu ingin bercermin saja. Akhirnya kemudian Putin ya, kemudian juga ya Presiden China itu berusaha untuk sekarang merajuk kepada umat. Itu masalah muslimin kita dapat berita buruk tapi juga dapat berita yang baik. Karena Islam pun mendapatkan angin segar. Kemarin Donald Trump menggertak Hamas ya supaya kemudian cepat menyerahkan senjatanya. Apa yang dilakukan? Ya sudah, kami siap untuk menghadapi tentara Amerika dan tentara Israel sekaligus ya. Kami mempersiapkan, bahkan mereka dengan demonstratif mengumpulkan puluhan ribu daripada ya pasukan Hamas itu yang dulu ya sedikit sekarang menjadi banyak sekali. Bahkan hanya dalam waktu yang singkat mereka bisa menyediakan hampir 6.000 kepolisian yang disebar untuk mengatur keamanan di Gaza. Ketika kemudian terjadi pemblokiran bantuan kemanusiaan, mereka cepat melobi, akhirnya apa? Dimarahi oleh seluruh negara dari Mesir sampai Saudi itu yang kadung menandatangani perjanjian dengan Israel, akhirnya mereka balik kucing lagi. Ya, ini merupakan kemenangan diplomatis yang luar biasa. Satu sisi dunia mendapatkan krisis, satu sisi lagi dakwah Islam itu hanya dengan ya, peperangan antara Israel dan Gaza sudah banyak membuka pintu banyak manusia untuk memberikan ya, bantuannya ya, pada kaum muslimin, dan itu adalah ribat yang paling afdal. Ribat apa? Jaga-jaga ya di perbatasan dan itu akan mendapatkan pahala yang melimpah. Karena itu ma'asyiral muslimin, iqra'ul Quran warat tala wartaqi fa inna manzilataka di akhiri ayat taqwa. Bacalah Quran, bacalah dengan tartil, meninggilah ya derajat dengan semua. Maka barang siapa yang membaca Quran dengan tartil, ya wattilu bil Quran, dengan tartil membaca Quran, maka dia naik. Maka manzilataka ya derajatmu itu berada pada ayat terakhir yang kamu baca. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita baca ayat
pojok yang terakhir itu ada jahanam. Tempat kita nanti berada pada ya, ayat yang terakhir kita baca atau orang kemudian membuka ya, anak itu jenenge sapa ya? Kita dibuka namanya sa'ir. Mana sa'ir itu neraka atau well ya, neraka well. Bahasa Inggrisnya well kan baik kan, tapi wa'il ya dalam bahasanya Arab neraka well. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, inilah yang kemudian kalau orang punya ilmu terhadap Quran, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bacaan Quran falahu hasanatun, dia mendapatkan ya satu kebaikan. Satu kebaikan bi asri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10 kali. Lam aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun, wa min harfun, wa lam harfun. Tapi tiganya itu mempunyai ya, 3 huruf. Yaitu mendapatkan 30 kebaikan. Karena dilipat gandakan menjadi 10. Karena itu ma'asyiral muslimin, pada bulan Ramadan ini dengan baca kuantitas saja. Karena Imam Syafi'i itu membaca berkaitan dengan kuantitas, tidak mentadaburi. Seperti dengan mocon bujur saja. Kalau Imam Syafi'i patokannya ya dia cuma khatam itu dalam 1 bulan cuma 60 kali. Sehari ya. Sehari 2 juz. 1 juz pagi, 1 juz sore. Itu dibaca ya dengan ya, kecepatan ya, speednya agak tinggi. Tapi beliau ya membacanya itu dalam rangka untuk kemudian mengocoah kepada Quran. Tapi kalau kita ya tak ya wa alaihi saqun, kemudian kita sulit jangan baca saisone, karena apa? Kesulitan itu pahalanya menjadi 2. Karena itu dahsyatnya Quran, karena Quran itu hujjatul laka wa alaika, adalah hujjah kita dan menjadi penuntut kita. Kalau kita baca dengan benar, itu kaidah tasfiyatul nufus yang paling dahsyat. Karena hati itu perlu asupan ibadah. Dan kalau dengan nanti sholat taraweh, man sholat ma'al imam hatta yang sorif, kalau jenengan ya sholat dengan imam pada waktu sholat taraweh, hatta yang sorif, sampai kemudian jenengan selesai sholat tadi, kutiba alaihi qiyamul lail, maka sholat taraweh kita itu dinilai sebagai qiyamul lail. Bayangkan ya, qiyamul lail kan pahalanya sangat dahsyat sekali. Nah itu kalau kita kemudian taraweh, ya taraweh itu bacaannya nyantai saja. Karena taraweh artinya ya daripada rohah itu apa? Ya nyantai, tidak cepat-cepat. Jangan sampai kita taraweh 23 rakaat tapi cuma 7 menit. Dan kemarin ada kecepatan ya 300 km per jam, ada yang kecepatan cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sholatnya yang bagaimana? Kecepatan cahaya ya. Jika 5 menit itu selesai. Jadi orang tua sholat ya iso kecepet. Nah, karena sholat tarawih itu sholat yang ya rohah itu apa? Yang santai. Ya, karena itu kalau kita sholat dengan santai, ya kemudian kita benar-benar hatta yang sorif sama imam selesai, maka selain mendapatkan pahala daripada ibadah mengkoma Ramadana imanan wa hisaban umirolahu mata kodama indambik. Barang siapa yang tegak berdiri pada bulan Ramadan untuk sholat tarawih, maka dia diampuni dosanya oleh Allah. Puasanya mengampuni kita, sholatnya juga mengampuni kita. Kalau demikian lagi bilang, saya kejar waktu, ini langsung ke Surabaya ya. Ada formil dikaji. Saya dulu waktu di rumah itu ya, jam 6. Ya. Semoga ya, ini mendapatkan manfaat yang besar bagi kita semua. Kita masih nambah 1 ini kan. Kaidahnya ada 10 ya. Masih tentang 7. Kita masih bahas yang ketiga, yaitu mamba tasqiyatun nafas, mamba atau sumber dari tasqiyatun nafas. Yang ketiga itu adalah Al-Qur'an. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim wa lakum, wallahu muwaffiq